Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih sudah mau bergabung ya pada kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin untuk berdoanya. Untuk menurut keyakinan agama masing-masing, silahkan berdoa. Mulai. Selesai. Masih semangat? Masih, Bu. Masih ingat dengan yel-yel atau sekolah kita? Yang itu SMK? Bisa. Bakti Mulia Jaya. Skafi? Oke. Masih ingat? Masih. Bisa dicoba ya? Ya, Bu. SMK? Bisa. Bakti Mulia? Jaya. Skafi? Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita. Pada kegiatan hari ini, tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis efikasi dirinya untuk kesiapan kerja. Yang kedua, peserta didik dapat melengkapi apa saja yang dilakukan dalam dunia kerja. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan efikasi dirinya untuk kesiapan kerja. Topik kita hari ini adalah efikasi untuk kesiapan kerja ya. Pada kegiatan hari ini, ada asas-asas yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi, kegiatan yang ada dalam kelompok ini, pada bimbingan kelompok ini, yang mengetahui hanya anggota kelompok. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Terima kasih kalian sudah mau bersukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi nanti saya harapkan kalian berani mengungkapkan yang kalian rasakan tanpa rasa takut atau mungkin bermain peran ya dengan PD. Kemudian yang keempat adalah kenormatifan. Jadi nanti bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, tadi kan kita sudah bentuk ya. Kita hari ini akan melakukan role play secara daring. Semoga saja bisa berhasil. Nah, tadi kan naskah sudah saya bagikan, sudah dibaca? Sudah. Terus yang berperan tadi masih ingat perannya ya, yang menjadi A, siapa? Rinawati. Yang jadi A, Rinawati. Yang jadi B tadi siapa? Saya, Bu. Suci. Yang jadi C? Angelina, Bu. Angelina. Terus yang D? Siva, Bu. Siva. Yang E tadi? Rahma ya? Rahma, Bu. Iya, Bu. Rahma. Kemudian Angel sama saya nanti menjadi pengamatnya. Nanti silahkan yang menjadi A, B, C, D, E berperan sesuai perannya masing-masing. Setelah diperankan nanti kita akan bagaimana menanggapi perannya itu tadi. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau gitu, silakan bisa dimulai bermain perannya, diawali dengan A ya. Setelah lulus sekolah, kalian ingin bekerja atau ingin kuliah? Aku ingin bekerja terlebih dahulu. Kalau aku ingin melanjutkan bekerja. Aku ingin kuliah, tapi ekonomi keluargaku sedang tidak stabil. Jadi kalau aku kuliah harus bekerja terlebih dahulu. Kalau akan bekerja, apakah kita sudah mempunyai bekal? Sebenarnya aku belum siap dan yakin untuk bekerja. Karena pentingnya yakin akan kemampuan yang dimiliki, sehingga setelah lulus bisa siap untuk bekerja kalau pilihannya adalah kerja. Jangan ragu akan kemampuan yang akan kita miliki anak-anak. Yang pertama-tama, kita harus yakin dan percaya diri akan kemampuan yang kita miliki untuk mencapai tujuannya, yaitu memiliki efikasi diri. Apa itu efikasi diri? Efikasi diri merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu mengenai kemampuannya untuk mengorganisasi, melakukan sesuatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu, dan mengimplementasikan tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu. Apa pengaruhnya efikasi diri untuk kesiapan kerja? Memiliki efikasi diri bisa mempunyai kemandirian atau kepercayaan diri dalam pembuatan keputusan dalam memilih pekerjaan.
serta yakin pada kemampuan dan bakatnya, serta mengetahui pekerjaan apa yang sesuai dengan bakat yang kita miliki. Lalu, bagaimana tips untuk mengembangkan efikasi diri untuk kesiapan kerja, Bu? Tips untuk mengembangkan efikasi diri untuk kesiapan kerja, yaitu yang pertama-tama, mulailah dengan hal-hal yang kecil. Mulailah dengan membuat target yang lebih kecil, maka pencapaian tugas yang lebih kecil akan membantu untuk menjadi pencapaian tugas yang lebih besar. Yang kedua, mengamati orang lain. Setiap orang atau individu tidak hanya bisa belajar dari pengalaman langsung, melainkan juga dengan mengamati apa yang dilakukan orang lain. Contohnya, saat seseorang diberikan tugas yang belum pernah dilakukan sebelumnya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah belajar dengan mengamati dan bertanya pada orang lain yang pernah mengerjakan tugas tersebut sebelumnya. Termasuk juga kita harus mempelajari kegagalan yang mereka alami pada saat itu. Yang ketiga, melihat ke belakang. Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan melihat pada pencapaian yang pernah kita raih sebelumnya. Keahlian dan hal yang telah kita pelajari sebelumnya akan membantu dalam mengerjakan tugas kita pada saat ini dan yang akan mendatang. Nah, tadi itu kan kalian sudah melakukan sujud drama ya, bermain peran. Tadi ada yang berperan sebagai siswa, kemudian ada yang berperan sebagai guru. Kemudian, menurut pengamatan Angel, sebagai pengamat bersama saya tadi, bagaimana teman-teman dalam melakukan perannya? Bagus, Bu. Sudah bagus ya? Ya. Ya, sudah bagus walaupun kita terkendala oleh jaringan ya tentunya karena dalam daring ini yang menjadi peran utama adalah jaringan. Nah, setelah melakukan sosiodrama ini tadi, tentu kalian bisa lebih memahami sedikit ya apa pentingnya efikasi untuk kesiapan kerja. Dalam peran tadi kan sudah dijelaskan oleh yang tadi berperan adalah Rahma, sudah dijelaskan oleh Rahma bahwa efikasi itu memiliki manfaat dalam kesiapan untuk mencapai kesiapan kerja, tentu sangat berpengaruh efikasi itu. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk masuk ke kerja adalah yang pertama adalah mental, kedua adalah mengenali diri, yang ketiga adalah mengasah kemampuan, selanjutnya mengontrol emosi, yang selanjutnya yang ke satu menjadi pendengar yang baik, terus kemudian terakhir memiliki efikasi itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan bermain peran itu tadi, apa kesimpulan layanan ini tadi? Mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan hari ini? Kesimpulannya, efikasi sangat penting untuk dimiliki, apalagi untuk kesiapan kerja, sehingga kita bisa mengetahui pekerjaan apa yang sesuai dengan bakat yang dimiliki. Itu Bu kesimpulannya. Oh ya, benar ya apa yang dikatakan Angel, efikasi diri itu sangat penting dalam memilih kesiapan kerja, apalagi untuk pemilihan kerja yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Setelah kita melakukan layanan hari ini, bagaimana perasaan kalian? Ampun ngertas Bu, napa niku saged mungkin entak nih sendiri sini. Oh ya, setelah kita tadi melakukan bermain peran, kemudian melakukan kesimpulan, terus kalian bisa merefleksikan. Nah, semoga dari kegiatan yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya ke depannya dalam memilih pekerjaan, tentunya dengan efikasi yang dimiliki untuk kesiapan kerja kalian. Nanti untuk lembar kegiatan beserta dengan instrumen evaluasinya saya kirimkan melalui WhatsApp ataupun Google Classroom gitu ya. Oke, Bu. Nah, pada kegiatan hari ini saya akhiri sekian. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.